Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Stanley Anton Winata. Di sini kami dari kelompok 2 kelas 11-1, di mana di sini kita akan membahas tentang sebuah konsep yang dinamakan specificity, yang dimulai dari definisi, di mana specificity ini merupakan setiap deklarasi CSS atau selektor yang memiliki berat yang berbeda-beda. Nah, berat tersebut menentukan seberapa spesifik elemen yang kalian pilih untuk dibuat style. Dan maka sebelumnya sudah disampaikan juga kalau selektor itu punya berat yang berbeda-beda, di mana ada elemen HTML yang beratnya hanya satu. Kemudian kalau kelas itu bisa 10 kali lipatnya, dan ID bisa dianggap 100 kali lipatnya, lebih berat daripada yang lainnya. Yang berat tersebut menentukan seberapa spesifik dari selektor itu. Nah, misal ada HTML seperti ini, dimana kalau kita ada salah satu paragraf, habis itu ada dua komen CSS buat P, color red. Nah, ini kan pertama kita langsung red. Kalau kita bikin lagi yang sama di sini pakai green, nah otomatis warnanya bakal berubah jadi warna hijau, karena kayak yang kedua akan menimpa atau override dari properti yang pertama. Dan karena ini sama-sama P aja dan selektornya itu sama, berarti itu satu level dan akan diambil dari selektor yang terakhir. Oke, jadi kembali lagi bersama saya Ronald Faris dan kali ini saya ingin membicarakan ya mengenai specificity di HTML dan CSS. Jadi pertama-tama aku di sini punya sebuah HTML yang mengprint suatu paragraf. Jadi semisal ini ada seperti biasa dengan taruh fontnya, habis itu judulnya dan lain-lain. Yang ini disambungkan dengan CSS ini, paragrafnya akan jadi sebuah warna yang berwarna hijau gitu. Sorry, di sini udah jadi warna hijau ya paragrafnya. Udah oke. Nah, tapi di sini di HTML yang ini aku kasih ID buat paragraf yang aku blok sekarang. Aku kasih ID P1. Nah, habis aku pengen P1 itu jadi warna biru. Tapi P1 aja. Jadi aku di sini bakal buat line baru P1. Di sini aku bakal kasih warna color blue. Nah, dengan begitu yang akan berubah adalah warna biru. Yang bukan berubah jadi warna biru. Tapi kalau aku bikin paragraf baru lagi, semisal aku bikin paragraf lagi di sini, dia nggak bakal jadi warna biru kecuali kalau aku taruh ID P1. Kenapa bisa begitu? Karena karena ID itu tuh adalah sesuatu yang lebih spesifik dari P1 ya. Jadi semisal aku ada di sini catatan notepad. Nah, jadi ceritanya di sini itu P1 jauh lebih spesifik daripada nilai P. Jadi dia akan begitu, CSS dia bakal memprioritaskan sesuatu yang lebih spesifik. Jadi semisal kalau aku punya P1 dan aku ada sebuah peraturan yang mengharuskan paragraf jadi huruf hijau dan P1 untuk jadi huruf merah, maka dia akan memprioritaskan sesuatu yang lebih spesifik dulu, yaitu P1. Jadi bakal bikin P1 jadi merah dulu, baru buat paragraf lain yang nggak ada ID P1, dia akan jadi warna yang saya sebutin tadi. Lalu di specificity-nya ada let's say 4 apa ya? 4 digit lah atau 4 value yang patut diperhatikan. Ada inline, ada ID, ada class dan ada elemen. Yang masing-masing dari keempat ini akan dijelaskan oleh teman saya di next. Thank you guys. Oke, jadi kita kembali ke kasus kita lagi, contohnya P1. Coba kalian lihat ada berapa elemen. Kalau dihitung ada, contohnya kita pakai HTML, ada berapa elemennya? Ya nggak ada ya. Ada berapa kelas? Nggak ada juga. Kemudian habis itu ada ID, itu terdapat satu. Lainnya juga nggak ada. Lalu kita bandingkan,
atau kita adulah dengan P. P itu dia hanya elemennya hanya HTML aja. Jadi skornya cuma 1. Nggak ada kelas, nggak ada ID, ataupun nggak ada inline-nya juga. Nah sekarang kalau kita adu antara 100 dan 1, menang mana? Ya pasti menang yang P100 itu ya, atau jadi P1 itu. Jadi apa crash P1 itu lebih berat? Nah yang pasti dia yang terpilih. Karena dia yang berat. Jadi makanya paragrafnya pasti warna merah. Jadi kita membuat paragrafnya itu berlawanan. Dan yang menang adalah P1 karena dia 100 banding 1. Ini biasanya membuat orang bingung juga kalau belajar CSS. Jadi yang dilakukan kalau kalian bingung ini, coba kalian kasih warnanya. Kalau nggak berubah begitu, yang kalian bisa lakukan adalah memberikan inline CSS seperti tadi. Kalau kalian kasih inline CSS tadi, urutannya dia ada paling kiri, kasih nilai 1000. Yang pasti dia menang makanya. Tapi kan begitu kita kasih inline, itu artinya kita mengotori lagi HTML yang kita punya. Jadi jangan lakukan hal yang sama seperti seperti contohnya ya. Jadi ini udah benar warnanya pasti merah. Seperti contoh yang barusan itu. Dikarenakan alasannya P1 menang melawan P. Jadi setelah kasus ini harusnya kalian sekarang udah tahu kenapa warna merah itu bisa berlaku. Halo, nama saya Parashana Pinyolia. Sekarang saya akan melanjutkan materi. Yang contoh lain, saya akan membuat daftar sarapan yang always saya makan. Jadi saya punya list tidak terurut, UL. Saya kasih ID-nya sarapan, lalu di dalamnya saya mempunyai 4 buah item. Yang pertama nasi goreng, yang kedua bubur ayam, yang ketiga nasi kuning. Lalu saya kasih style dengan cara UL, fresh, sarapan LI. Kalian bisa bacakan CSS, carikan saya LI yang ada di dalam UL tapi yang punya ID sarapan. Lalu warna hijau, lalu warnanya dikasih warna hijau, dan semuanya warna hijau. Dan saya mau ngasih tahu kalau makanan favorit saya adalah nasgor. Jadi saya pengen warnanya tuh beda sendiri, warnanya merah. Makanannya saya kasih kelas favorit, dan CSS saya kasih kelas favorit juga, supaya warnanya merah. UL sarapan LE sama aja kayak konsep tadi 4 digit. Ada beberapa elemen, 2. Jadi 2. Ada berapa kelas? 0. Ada berapa ID? Itu 1. Yang lainnya udah pasti kosong. Melawan kelas favorit atau titik favorit, ada beberapa elemen HTML kosong, lalu ada berapa kelas, yaitu ada 1, dan ada berapa, ini 0, dan inline juga kosong. Jadi kalau dibandingkan 10 sampai 102, yang pasti dipilihnya tuh 102. Jadi lebih berat tuh 102. Maka yang terpilih adalah UL, Scratch, sarapan LI, dan warna nasi gorengnya udah pasti hijau. Jadi sini saya bakal jelasin biar dia bisa ngebedain ya antara ini. Sebentar dulu. Nih, yang warna hijau. Terus mau dibedain, misal salah satunya jadi warna merah. Jadi kalau mau tahu solusinya itu pertama dia bikin elemennya jadi lebih spesifik. Terus yang kedua tambahin beban di elemennya. Jadi misal contoh ini tuh bebannya segitu. Terus kalau titik favorit itu bebannya cuman gini. Lebih berat mana? Lebih berat ini kan. Jadi makanya dia semuanya hijau. Kalau misal ini yang titik favorit ini diganti sama full resolution. Nah, maka yang ini bakalan jadi warna merah. Karena bebannya jadi nambah. Yang awalnya tuh 0010 jadi 1. Nah, jadi kan ini tadi tuh cuman segini doang. Jadi lebih berat ini. Jadi ketampil ini. Oke, sekian. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Sazia Tabina Moriska dari kelas 11 1, kelompok 2. Nah, di sini aku pengen nunjukin nih ada kalkulator specificity. Nah, linknya itu ada di sini http specificity.kigan.st. Nah, kita langsung masuk aja. Nah, ini kalau misalnya kita buka websitenya, kita buka situsnya itu bakal munculnya seperti ini. Nih. Nah, ini tuh kalkulator specificity yang bakal kita gunain buat ngebandingin sebuah selektor. Nah, fungsinya gimana cara gunainnya? Nih, di sini kan ada, ini tuh sebenarnya bisa kita klik di dalam websitenya. Di sini kita bisa buat nge-input selektor yang pengen kita bandingin. Kita bisa input di sini dan kita bisa input di sini. Nah, sebenarnya ini tuh settingan default itu cuman ada dua. Cuman kalau misalnya nih kita pengen ngebandingin misalnya 3, 4, atau lebih dari dua selektor, kita bisa klik aja di sini duplicate. Kita bisa duplicate sebanyak yang kita mau sampai kita bisa ngebandingin sesuai jumlah selektor yang kita pengen. Nah, barulah di sini nanti kan nih di sebelumnya ini kan ada tulisan sort by specificity di sebelahnya. Dan itu fungsinya buat memperlihatkan hasil dari perbandingan atau perkalkulasian yang tadi. Jadi nanti buat hasil selektor yang semakin spesifik atau lebih berat itu bakal ditunjukin. Biasanya nanti yang lebih spesifik itu bakal ditaruh di urutan paling atas setelah dibandingin. Kurang lebih kayak gitu ya cara buat menggunakan kalkulator spesifisitasnya. Baik, terima kasih. Sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.